Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kajian terakhir kita sebelum pertemuan hari ini sudah membahas sebagian prinsip ke-15 pada halaman 188 tentang sifat ma'iyatullah, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita sudah menjelaskan sebagian permasalahan ini sampai pada pembagian bahwa yang namanya sifat ma'iyah ada dua. Ada ma'iyah umum, berlaku bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, dan ma'iyah khusus yang hanya berlaku bagi hamba-hamba Allah yang beriman saja. Kemudian juga sudah kita jelaskan pada pertemuan saat itu bahwa ma'iyah di sini di halaman 188 penulis menjelaskan bahwa maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala meliputi hambanya yang dicintai, menolongnya, memberi taufik serta menjaganya. Ini ma'iyah khusus. Ya, sudah kita garis bawahi juga insyaallah. Sedangkan ma'iyah umum di halaman 189-nya, maksudnya Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya semuanya. Allah mengetahui tindak tanduk mereka lahir maupun batin. Dan ini berlaku bagi seluruh hamba Allah Ta'ala. Waktu itu kita balik ya urutannya, kita jelaskan ma'iyah umum dulu yang lebih mudah. Kemudian baru setelahnya kita jelaskan ma'iyah yang bersifat khusus. Yang umum itu muslimun masuk, kufar juga masuk, ya. Tapi kalau khusus hanya mukminun saja, orang-orang yang beriman saja. Berarti kalau kita lihat dari sisi mukminnya, maka si mukmin ini terjadi pada dirinya dua ma'iyatullah. Ma'iyah umum itu berlaku pada dirinya, ma'iyah khusus juga berlaku pada dirinya. Sementara orang-orang kafir tidak. Orang kafir hanya ma'iyah secara umum saja. Sama seperti sifat rahmah. Sifat rahmah juga ada yang umum, ada yang khusus. Rahmah yang bersifat umum itu siapa saja dapat rahmat Allah, siapapun. Bukan cuma mukmin saja, orang-orang kufar juga dapat. Tapi rahmat yang bersifat khusus yang dapat hanya orang-orang mukmin saja. Maka pada diri seorang mukmin terkumpul dua rahmat Allah. Rahmat yang bersifat umum ada, rahmat yang bersifat khusus juga ada. Nah, itu yang terakhir kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, termasuk juga dalil dalam suratul Hadid ayat keempat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya atau menyebutkan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada.
Kita teruskan pada paragraf terakhir di halaman 189. Pengertian wa huwa ma'akum. Wa boleh ditambahin waw itu di depan huwanya itu. Wa huwa ma'akum. Dan Allah bersamamu. Di sini penulis ingin menekankan pembahasan tentang maksud daripada wa huwa ma'akum dan dia bersamamu. Itu tidaklah berarti Allah bersatu, bercampur, atau bergabung dengan makhluknya. Tidak. Jadi jangan kita pahami bahwa yang namanya bersama itu mesti bersatu. Bergabung, bercampur, berada di tempat yang sama. Tidak berarti dengan makhluknya. Kenapa? Pertama, karena hal ini tidak dibenarkan secara bahasa. Ini alasan pertama, kenapa yang namanya bersama itu tidaklah harus bersatu, bercampur, bergabung. Karena apa? Karena bertentangan dengan bahasa. Di mana bahasa Arab, kata ma'a dalam bahasa Arab itu digunakan untuk dua hal yang bersamaan, akan tetapi tidak harus berada di tempat yang sama, yang tempat yang satu. Ya. Orang Arab dahulu berkata, mazilna namshi wal qamaru ma'ana. Wal qamaru ma'ana. Kami masih terus berjalan dan bulan ini bersama kami. Kami terus berjalan dan bulan ini bersama kami. Pertanyaannya, apakah bulan dan orang itu berada di satu tempat yang sama? Sama-sama di atas muka bumi? Jawabannya tidak. Orang itu berjalan di atas muka bumi, sementara bulan tetap berada di langit sana. Dan ucapan itu bisa dibenarkan. Nggak akan ada orang yang mengingkarinya. Salah itu ucapan kamu, itu nggak benar ngomong begitu. Bulan di atas kamu, di sini kok kamu sebut bulan bersama kamu. Nggak ada yang mengingkari seperti itu. Artinya ungkapan saya atau kami masih berjalan dan bulan membersamai kami itu ungkapan yang benar. Ya. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Berarti ini menunjukkan bahwa yang namanya ma'a atau ma'iyah atau kebersamaan akan dua hal, tidak mengharuskan dua hal tersebut berada di tempat yang sama, tidak, ya, secara bahasa. Alasan kedua, menyalahi ijma' salafus salih. Menyalahi ijma' salafus salih. Salafus salih ijma' bahwa tidak ada satupun salafun salih yang memahami, menafsirkan bahwa yang namanya ma'a bersama itu harus ada di tempat yang sama. Enggak ada satupun. Artinya mereka semua ijma' bahwa makna ini enggak ada. Ya. Terus kok bisa ada? Ya karena kesalahpahaman orang-orang yang belum belajar. Tapi kalau orang sudah paham, apalagi orang Arab asli di masa Nabi SAW, itu langsung paham yang namanya ma'a itu enggak harus selalu dalam tempat yang sama. Makanya ketika ayat ini turun, atau ayat-ayat yang lainnya juga turun, yang di situ disebutkan Allah bersamamu, Allah bersama kita, Allah bersama kalian, enggak ada seorang pun sahabat yang mempermasalahkannya. Berarti Allah sama kita di gua ini. Abu Bakar bilang begitu enggak ke Nabi SAW? Enggak pernah. Ya, Abu Bakar paham ketika Nabi SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, bahwa Abu Bakar paham bahwa Allah enggak berada di satu tempat yang sama. Kalau muncul pemahaman itu atau pemahaman itu ada dalam benak Abu Bakar pasti bertanya, Allah di sini begitu. Tapi enggak muncul pertanyaan itu. Begitu juga berkenaan dengan ayat yang lainnya, enggak ada satu sahabat pun yang memunculkan pertanyaan semacam itu. Artinya mereka semua paham yang namanya ma'a, yang namanya bersama itu tidak harus berada di tempat yang sama, enggak harus bersatu, bercampur, bergabung, enggak harus sama sekali. Ini alasan yang kedua, menyalahi ijma' salafus saleh. Alasan yang ketiga, hal ini bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia meyakini Allah di atas sana. Kalaupun dia tidak mengatakan di arasy, tidak mengatakan di langit, minimal dia meyakini Allah di atas. Sementara kita
bukan di atas, kita di bawah, ya. Sementara kita di bawah. Nah, 3 alasan inilah yang melandasi bahwa kesimpulan yang mengatakan Allah bersama kita berarti Allah bergabung, bersatu, bercampur dengan kita adalah kesimpulan yang keliru karena menyalahi 3 hal tadi. Bahkan bulan sebagai satu tanda dari tanda-tanda kebesaran dan ketinggian ilahi yang termasuk di antara makhluk-makhluknya yang terkecil yang terletak di langit, ia yaitu bulan bisa dan benar saja untuk disebut bersama musafir di mana saja musafir itu berada, meskipun bulan itu berada di ketinggian sana, ya. Kemarin kita berikan contoh, kita safar di malam hari ke arah Jakarta misalnya. Kita sekarang ngelihat ke langit, di sana ada bulan. Nanti sampai Semarang ngelihat langit lagi, bulan itu ngikutin kita lagi. Nanti sampai Cirebon, bulan itu masih bersama kita lagi. Dan dia bukan bersama kita di atas muka bumi ini, tapi tetap di langit sana. Dan boleh-boleh saja, sah-sah saja menyebut bulan ini membersamai saya, ya, dalam perjalanan saya. Sekalipun kita di bumi, bulan itu tetap tinggi di langit sana. Nah, kalau sekali lagi, pada makhluk saja, di mana makhluk memiliki banyak kekurangan, bisa terkumpul 2 sifat, tinggi dan bersama. Bulan tinggi apa enggak tinggi? Tinggi. Dia bersama kita enggak bersama kita? Bersama kita. Kalau pada makhluk saja bisa terkumpul 2 sifat yang sama, 2 sifat ini bersama dan tinggi, pada dia bisa terjadi, maka pada Allah Subhanahu wa taala lebih mungkin, ya. Kalaulah pada makhluk mungkin saja terjadi dan bisa terjadi, maka pada Allah Subhanahu wa taala lebih mungkin lagi. Artinya enggak mustahil. Kadang ada orang yang menganggap ini sebuah kemustahilan. Katanya Allah tinggi. Loh, katanya Allah bersama kita. Mustahil ini, enggak. Jangankan Allah makhluk aja bisa kok. Ya, jangankan Allah makhluk saja bisa terkumpul pada dirinya 2 sifat. Sifat tinggi dan sifat bersama bisa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Allah bersemayam di atas arsy dan Allah tetap mengawasi makhluknya, mengamati gerak-gerik mereka serta mengintai memperhatikan perbuatan mereka, ya. Tetap Allah membersamai kita. Yang membersamai kita itu adalah pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah mengimani bahwa Allah itu dekat dan dia mengabulkan doa setiap hambanya. Sekalipun Allah bersemayam di atas arsy. Jadi antara tinggi dan bersama itu tidaklah kontradiksi. Dua-duanya bisa dikompromikan. Dan juga antara tinggi dengan kedekatan itu dua-duanya juga tidak kontradiksi. Sama-sama bisa dikompromikan. Dia tinggi tapi dia dekat. Ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah tinggi dalam kedekatannya dan Allah dekat dalam ketinggiannya, bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi antara tinggi dengan bersama bukanlah 2 hal yang kontradiktif. Antara tinggi dan dekat juga bukan hal yang kontradiktif. Dua-duanya sama-sama bisa terjadi pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah dituturkan Al-Quran dan As-Sunnah bahwa Allah dekat dan bersama makhluknya tidaklah bertentangan dengan yang Allah firmankan bahwa Allah maha tinggi dan bahwa Allah bersemayam atau beristiwa di atas arsy. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dalam segala sifatnya. Dia maha tinggi dalam kedekatannya, tetapi dekat dalam ketinggiannya. Ya. 2 hal yang sangat-sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun, sekali lagi, kalaupun itu mustahil bagi makhluk. Oh, makhluk nggak mungkin. Dia tinggi, dia dekat. Dia tinggi, dia bersama. Makhluk nggak mungkin. Katakanlah begitu. Padahal kenyataannya sangat mungkin. Katakanlah makhluk nggak mungkin. Taib. Ketika ada suatu hal yang nggak mungkin bagi makhluk,
apakah hal itu juga nggak mungkin bagi Allah? Apakah hal itu juga harus nggak mungkin bagi Allah? Betapa banyak hal-hal yang sangat tidak mungkin terjadi pada makhluk, tapi mungkin pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mau kita katakan pada makhluk itu bisa terkumpul dua sifat bersama dan tinggi, mau kita katakan ini mungkin atau ini nggak mungkin, kesimpulannya tetap bagi Allah mungkin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah tabaraka wa taala. Hal ini disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum ma tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una sami'an basira innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Wahai sekalian manusia, maksudnya sahabat-sahabat beliau, kasihanilah diri kalian. Itu saat sahabat berzikir dengan suara yang lantang. Oleh Nabi SAW disuruh memelankan suaranya. Kata Nabi, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Ya, dimana kalau jalan nanjak kita dianjurkan untuk mengucapkan takbir. Ya, ketika turun, subhanallah. Nah, sahabat mengangkat suaranya. Kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada Rabb yang tuli, juga tidak juga yang jauh. Kalian sedang berdoa kepada Rabb yang maha mendengar dan maha melihat. Artinya dengan suara yang lirih pun Allah tetap dengar. Allah tetap tahu apa yang kalian ucapkan dalam zikir-zikir tersebut. Ya, baik ketika kalian Allahu Akbar, ketika kalian subhanallah. Ya. Jadi nggak usah dengan suara yang tinggi. Dengan suara yang lirih saja Allah juga sudah dengar, Allah sudah tahu. Sesungguhnya Allah yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada leher binatang tunggangannya. Leher binatang tunggangan kan dekat dengan yang menungganginya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Bagaimananya kita nggak tahu, ya. Jangan pernah dibayangkan, jangan pernah disama-samakan, jangan pernah juga dibagaimanakan, ya. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan bagaimananya, dan ketika Nabi menyabdakan ini nggak ada seorang sahabat pun yang bertanya, gimana tuh Nabi? Ya, Allah lebih dekat kepada kita daripada leher tunggangan kita sendiri. Ya, nggak ada satupun sahabat yang bersikap demikian. Jadi apa yang menjadi sikapnya para sahabat berupa mereka tidak mempertanyakan, tidak mempersoalkan, itu menjadi manhaj sendiri buat kita dalam memahami nas-nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah memang kita harus mempertanyakannya karena kita semangat belajar, tentu para sahabat sudah mempertanyakannya. Karena kesemangatan para sahabat jauh lebih hebat daripada kesemangatan kita dalam belajar. Namun tatkala para sahabat tidak mempertanyakan, tidak mempersoalkan, sekali lagi tidak mempertanyakan, tidak mempersoalkan, itu sudah menjadi manhaj sendiri di dalam memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya manhaj itu tidak harus berupa satu kegiatan yang aktif. Bertanya, ya. Kadang diam itu juga menjadi manhaj, ya. Dan sahabat diam, menerima dan tidak mempersoalkan, maka itu merupakan hal yang harus kita ikuti dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, dan apabila ada yang bertanya, sesungguhnya Allah itu maha tinggi di atas makhluknya, bagaimana mungkin bisa dikatakan Allah bersama dan dekat dengan mereka? Maka jawabannya seperti yang sudah dibahas, bahwa Allah tetap bersama hambanya, tetapi dia maha tinggi di atas makhluknya. Dan pokok ini adalah pokok yang telah tetap maksudnya yang telah sahih, ya. Yang telah tetap maksudnya yang telah sahih di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' umat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan sesuatu apapun juga dalam semua sifatnya. Paragraf segini panjangnya, kunci pemahamannya adalah kalimat yang terakhir. Ya. Allah itu tidak sama dengan suatu apapun juga dalam semua sifatnya. Kita ngerasa nggak mungkin, bingung. Karena apa? Kita masih selalu saja menerapkan konsep sifatnya makhluk pada
Allah Subhanahu wa taala itu yang bikin kita selalu mempertanyakan, itu yang membuat kita selalu membenturkan, masa iya begini, masa iya begitu, ya. Ada lagi kalau kita ada kata orang, bukan kata kita, kata mereka yang menafikan sifat wajah. Berarti kalau Allah punya wajah, Allah punya fisik katanya, ya. Yang mereka sebut dengan jism itu misalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan sifat jism bagi dirinya. Maka yang selamat dalam hal ini, ya, adalah tidak tawakuf, tidak menafikan, tidak juga menetapkan sifat jism bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jism apakah kita tetapkan ataukah kita nafikan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tawakuf. Dari segi lafaz tidak kita tetapkan, tidak kita nafikan. Kenapa tidak kita tetapkan? Karena tidak ada dalil yang menetapkan sifat jism bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dalil. Loh kalau gitu tiadakan saja, enggak bisa juga. Kenapa? Karena enggak ada dalil yang menafikan sifat jism dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga apa? Abstain. Ya, tawakuf. Kita enggak ambil sikap, ya. Enggak kita terima, enggak kita tolak. Dibiarkan begitu saja. Ya. Karena memang Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat harus punya dalil. Bahkan ketika menafikan sebuah sifat juga harus punya dalil. Sementara untuk jism ini enggak ada dalil yang menetapkannya, enggak ada juga dalil yang menafikannya, maka tawakuf. Tawakuf. Ya. Dari segi lafadznya. Tapi kalau dari segi maknanya, kata beliau, ditanyakan lebih jauh dulu. Bagi orang yang bertanya ini. Ada orang nanya sama kita nih, Mas, sifat jism itu ditetapkan enggak? Atau ditiadakan enggak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban kita, dari segi lafadz yang barusan. Ya, kita enggak menetapkannya karena enggak ada dalil yang menetapkannya. Kita enggak menafikannya karena enggak ada dalil yang menafikannya. Dan ini merupakan satu sikap konsisten Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di mana ketika mereka menetapkan sifat harus ada dalil, ketika menafikan juga harus ada dalil. Begitu disodorkan sebuah sifat yang enggak ada dalilnya, tawakuf. Ya, saya enggak berani menetapkan, saya juga enggak berani menafikan. Karena memang enggak ada dalil yang menetapkan, enggak ada dalil yang menafikan. Dan ini merupakan konsistensi Ahlussunnah dalam bermanhaj. Ya, enggak pelin-pelan, enggak pelin-pelan. Tapi dari segi maknanya kita tanya balik. Yang Mas maksud dengan jism itu apa? Kalau dia menjawab, ya yang saya maksud jism itu ya kayak fisik kita gini. Kira-kira ini jawaban mengarahkan, ini penjelasan mengarahkan pada jawaban kita tetapkan atau kita nafikan? Kita nafikan karena ada unsur tasbih. Tasbih dengan manusia, ya. Atau dia menjawab dengan jawaban yang kedua. Ya jism itu berarti wajah bersambung dengan kepala, bersambung dengan leher, kemudian badan, tangan, kaki, dan seterusnya. Penjelasan dia ini mengarahkan kepada jawaban kita iyakan atau kita nafikan. Nafikan karena ada unsur membagaimanakan. Tapi kalau jawaban dia yang ketiga, misalnya, jism itu maksud saya, Allah itu punya wajah. Sebagaimana yang ia tetapkan sendiri dalam Al-Quran. Tanpa diserupakan, tanpa dibagaimanakan. Allah itu punya wajah, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Allah punya tangan, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Allah punya mata, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Tanpa diserupakan, tanpa dibagaimanakan. Penjelasan dia ini mengarahkan pada jawaban ditetapkan atau dinafikan. Ditetapkan. Oh, kalau yang kamu maksud jism maknanya seperti itu ya ditetapkan. Kenapa? Karena Allah juga menetapkan hal-hal yang kamu sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, berkenaan dengan jism ini Ahlussunnah wal Jamaah rinci dari segi lafaz tawakuf, stop, enggak diapa-apain. Tapi dari segi makna tanya balik dulu, maksudnya pengennya apa? Ya. Biar dia yang menjelaskan yang dia maksud dengan jism itu apa, ya. Ya, tidak dibagaimanakan. Maka yang terakhir ini merupakan satu keterangan yang sangat penting bagi kita
untuk memahami sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya, mereka menafikan wajah. Akhirnya kalau Allah punya wajah berarti Allah punya jism. Menetapkan Allah punya jism itu nggak boleh karena nggak ada dalil. Loh, siapa yang berkata begitu? Yang menyimpulkan begitu kan dia sendiri. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengatakan begitu. Ada wajah berarti ada jism, ada tangan berarti ada jism. Nggak pernah begitu. Terus bagaimana? Ya nggak tahu bagaimana. Ya. Dia kan bakal ngejar lagi. Terus bagaimana? Ya jawaban kita nggak tahu bagaimana. Yang jelas Allah menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata. Bagaimana nggak tahu. Seperti apa nggak tahu juga. Ya, maka itu hal yang harus selalu kita pegang tanpa tasbih, tanpa takyif. Ya, tanpa tasbih, tanpa takyif. Berikutnya ke-16, Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak keyakinan wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Yaitu meyakini bahwa semua yang ada ini adalah satu dan i'tiqad bahwa Allah menjelma hulul pada makhluknya. Maka semua keyakinan ini adalah kufur dan mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Allah bersatu pada makhluknya, ini adalah keyakinan yang kufur, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Allah bersatu dengan kita begitu, ya. Itu merendahkan Allah sekali begitu, ya. Kita ini banyak apanya? Dosanya, banyak aibnya, ya. Ini baru kita. Padahal di sisi lain masih banyak makhluk-makhluk yang lebih rendah daripada kita sebagai seorang manusia, ya. Apa iya dikatakan nauzubillahi min dzalik taqaddasallahu amma yaquluna 'uluwan kabira? Masa iya Allah bersatu pada hewan-hewan, ya, yang hina itu? Kan enggak mungkin. Jangankan pada hewan, pada manusia aja deh yang Allah sebut sebagai khalifah fil ard. Itu sudah menjadi sebuah penghinaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sebagai manusia menyadari kita ini banyak jeleknya. Kita ini banyak aibnya, kita ini banyak salahnya, banyak dosanya, banyak kurang. Masa iya Allah dikatakan menyatu dengan kita, ya? Jangankan Allah. Ada yang berkata Nabi masuk ke raga saya begitu, ya. Saya ini Nabi, nggak akan ada yang terima, ya. Nggak akan ada yang terima. Nabi itu jauh lebih mulia daripada kamu. Padahal kita dengan Nabi masih ada satu unsur yang menyatukan kita dengan beliau, yaitu sama-sama makhluk. Itu aja nggak bisa diterima pemahaman seperti itu. Apalagi meyakini bersatunya makhluk dengan khalik, jauh lebih nggak bisa diterima oleh kaum muslimin. Keyakinan hululiyah dan ittihadiyah merupakan jenis kekufuran yang paling buruk. Sama halnya dengan bentuk yang khusus seperti orang yang berkeyakinan bahwa Allah menitis pada Isa bin Maryam. Sama, ya. Allah itu Isa, ya. Isa itu Allah, kata mereka. Ini juga wahdatul wujud, ya. Satu yang tiga, tiga yang satu, yang bingung sendiri mereka ketika menjelaskan, ya. Bahkan para ulama mengatakan seandainya kamu bertanya kepada 10 orang Nasara tentang konsep ketuhanan itu, niscaya kamu akan dapat jawaban 11, ya. Bukan cuma 10, padahal yang ditanya 10, tapi jawabannya 11, saking beda-bedanya. Kalau kaum muslimin ditanya tentang Allah, jawabannya jelas, clear. Qul huwallahu ahad, semuanya tahu. Allah Maha Esa, ya. Enggak satu dalam tiga, tiga dalam satu, enggak ada kayak begitu, ya. Nah, ini juga termasuk wahdatul wujud yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Bahwa Allah, ya, ittihad atau hulul juga pada Ali bin Abi Thalib atau kepada Hasan dan Husain, sebagaimana yang diyakini oleh orang Syiah Rafidhah, ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kepada para raja, syekh, orang-orang yang memiliki fisik yang indah atau yang lainnya dari perkataan yang lebih parah kesesatannya daripada kesesatan kaum Nasrani, ya. Dan keyakinan semacam ini ada juga diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Orang-orang yang berkeyakinan tersebut berpendapat bahwa hulul dan ittihadnya Allah adalah dalam segala perwujudan, ya, hingga meliputi, ya, subhanallah, untuk menyebutnya saja kita nggak sampai hati begitu, ya. Tapi beliau harus menyebutkan ini sebagai sebuah penjelasan, ya. Kita baca sendiri aja masing-masing. Kita nggak bisa menyebut begitu, ya. Nggak bisa terima begitu Allah Subhanahu wa taala dikatakan diyakini bersatu pada makhluknya, di mana di antara makhluknya adalah hewan-hewan ini, ya, dan benda-benda yang kotor lainnya.
Hal tersebut seperti keyakinan orang-orang Jahmiyah yang sesat dan orang-orang yang mengikuti keyakinan sesat tersebut seperti Ibnu Arabi, ya, ini orang ahli filsafat, ya. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Ya, kalau Ibnul Arabi enggak, beliau salah satu rujukan madhab Maliki. Ibnul Arabi, ya. Beliau ahlu sunnah dan beliau menjadi salah satu rujukan dalam madhab Maliki. Tapi yang di sini siapa? Ibnu tanpa huruf al, ya. Ada Ibnu Arabi, ini orang sesat, ya, orang filsafat. Ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi tidak, ya. Ibnu Sab'in, Ibnu Farid Misani, Husain bin Mansur Al-Hallaj dan lainnya, semuanya ini adalah orang-orang yang mengusung akidah al-wujud, ya, wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan hamba. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini hal yang mesti kita ucapkan ketika menghikayatkan atau menjelaskan tentang keyakinan batil orang-orang sesat berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana keyakinan batil mereka itu otomatis merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat semacam ini, kalimatut tanzih namanya. Kalimatut taqdis, ya. Subhanallahi amma yaqulun, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas apa yang mereka katakan. Maha suci Allah atas apa yang mereka sifati, ya. Seperti itu, jangan biasa-biasa aja. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan asyirku hadmun lirububiyyatillahi taala. Kesyirikan itu sejatinya adalah upaya pengerusakan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang musyrik itu sejatinya apa? Sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah disepadankan, disejajarkan dengan makhluk yang bahkan makhluk itu tidak lebih mulia daripada manusia. Ya. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan minimal subhanallah, ya, maha suci Allah. Atas apa yang mereka yakini, atas apa yang mereka ucapkan, atas apa yang mereka sifati terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Tentang kesesatan mereka bisa dilihat penjelasan para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab biografi mereka dan akidah yang mereka anut serta yakini. Adapun jalannya para nabi dan orang-orang yang mengikutinya dari orang-orang mukminin berkeyakinan bahwa Allah adalah yang menciptakan alam semesta, Rabb penguasa langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, Rabb pemilik arsy yang agung, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berpisah dengan makhluknya. Tidak ada pada zat Allah suatu pun dari makhluknya dan tidak ada pada makhluknya sesuatu pun dari zat Allah. Hal ini sudah disepakati oleh salaful ummah dan imam-imam salaf, ya. Enggak ada keyakinan semacam ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat. Sealim-alimnya, alim itu bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Arab itu takwa-takwanya maksudnya, ya. Sealim-alimnya, setakwa-takwanya hamba Allah, sesoleh-solehnya hamba Allah, enggak pernah meyakini Allah bersatu dengan dirinya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah, ya. Maka jelas akidah semacam ini bukanlah akidahnya salaful ummah, ya. Salaful ummah tidak pernah berkeyakinan seperti ini, bahkan mungkin boleh jadi enggak pernah kepikiran akan muncul akidah semacam ini, ya. Jangankan meyakininya, terbesit saja di benak tidak, ya. Kemudian seluruh makhluk adalah hamba Allah dan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kamulah yang fakir. Fakir itu artinya apa? Membutuhkan Allah. Ilallah, fuqara ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Di sini dalam ayat ini selain Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan bahwa kita ini semuanya butuh Allah, juga sedang menjelaskan bahwa Allah enggak butuh apapun termasuk enggak butuh kita. Allah juga sedang menjelaskan bahwa kita dan Allah itu adalah dua hal yang berbeda. Kondisi kalian fuqara, kondisi kita ini fuqara. Kondisinya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah di sini? Ghani Hamid. Maha kaya, maha terpuji, dua hal yang berbeda, ya. Jadi ayat ini sekaligus menjadi sanggahan atas batilnya akidah wahdatul wujud, ya. Bisa diberikan keterangan di sebelah atau atas ayatnya, dalil bantahan, ya, atas
keyakinan wahdatul wujud. Dalil bantahan atas keyakinan wahdatul wujud. Di sini Allah membedakan, ya. Siapa kita, siapa Allah. Allah yang ghani, yang hamid, kita yang fakir, kita yang fuqara ilallahi subhanahu wa ta'ala. Fuqara kita ini subhanallah, ya. Contoh aja, contoh. Naik tangga tuh, ya. Sebagian mungkin kita yang udah mulai seret dengkulnya, ya. Naik tangga segitu tingginya, ya. Apa yang dia sebut? Ya Allah, ya. Ya Allah gitu. Itu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru langkah pertama udah bismillah gitu, ya. Itu artinya kita fakir atau enggak fakir? Fakir kita sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum lagi kalau kita mengalami musibah-musibah yang lain, musibah yang lainnya. Kita akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jelas tidak bisa diterima dari segi apapun, perspektif apapun nggak bisa diterima. Akidah wahdatul wujud ini nggak bisa. La syar'an wala aqlan. Secara syariat nggak bisa diterima, secara logika sehat saja bahkan nggak bisa diterima. Ya, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam ayat ini. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Sementara kita, ya, tugasnya meminta. Allah yang diminta itu sih sudah membedakan, ya. Allah Khalik, kita makhluk, ya. Kita yang memohon, Allah yang mengabulkan. Sudah banyak perbedaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga tidak akan pernah bisa disebut bahwa Allah menyatu dengan kita sebagai para hambanya. Allah berada di atas langit, beristiwa di arasy-Nya, berpisah dari makhluknya. Meskipun demikian Allah tetap bersama para makhluknya dimanapun mereka berada. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat keempat tadi di halaman 189, ya. Allah membersamai kita dan Allah mengetahui kita semuanya. Selanjutnya berkenaan dengan sifat nuzulullahi ila sama'id dunya, turunnya Allah ke langit dunia. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat tentang wajibnya beriman tentang sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap malam. An-nuzul termasuk di antara sifat-sifat khabar fi'liyah. Apa dulu khabar fi'liyah itu? Maknanya sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan masyiah, yang berkaitan dengan kehendak. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Jika Allah berkehendak, Allah akan melakukannya. Jika Allah berkehendak, Allah tidak akan melakukannya. Lihat di ungkapan para ulama, ya. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Jika Allah berkehendak, Allah tidak melakukannya. Para ulama tidak mengatakan begini. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Jika tidak berkehendak, Allah tidak melakukannya, enggak. Baik yang dilakukan, baik yang tidak dilakukan, dua-duanya berangkat dari adanya kehendak. Melakukan karena Allah mau melakukan, tidak melakukan karena Allah mau tidak melakukan. Ya, semuanya berangkat dari masyiah. Makanya maratibul iman bil qadar, ya, tingkatan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertamanya ilm, yang keduanya kitabah, yang ketiganya masyiah. Yang pertama kita meyakini Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya semua itu. Setelah Allah mengetahui, Allah menuliskannya. Setelah Allah menuliskannya, Allah menghendakinya. Setelah Allah menghendakinya, Allah membuat dia jadi ada. Ya. Kalau bingung, dipahaminya dari belakang. Ya. HP ini ada atau enggak ada sekarang? Ada. Sebelum ada, Allah sudah menghendakinya dulu. Bahwa dia nanti akan ada. Ya. Sebelum Allah menghendaki bahwa dia akan ada, Allah sudah mencatatnya dulu di Lauh Al-Mahfuz. Bahwa dia nanti akan ada. Dan sebelum Allah menuliskannya di Lauh Al-Mahfuz bahwa dia ada, Allah sudah lebih dulu tahu bahwa dia nanti akan ada, ya. Jadi tahu, menuliskan, menghendaki, membuat jadi ada. Jadi semua yang terjadi tidak ada yang lepas dari masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Baik yang terjadi bahkan yang tidak terjadi juga karena masyiah Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga karena masyiah atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berangkat ke sini
kayaknya rintik-rintik mau hujan, ya. Sekarang nggak hujan. Nggak hujan karena Allah menghendaki tidak hujan, ya. Karena Allah menghendaki tidak hujan, tapi di arah timur sana kayaknya hujan deras. Allah menghendaki di sana hujan. Semuanya berangkat dari Allah menghendaki, ya. Allah yang menginginkan. Itu makna fi'liyah. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah berkehendak, Allah akan melakukannya. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan melakukannya, ya. Di antara sifat-sifat fi'liyah adalah sifatun nuzul, ya. Di antara sifat fi'liyah adalah sifatu an-nuzul. Tapi kita teruskan sedikit lagi. Kemudian beliau berkata, terdapat sejumlah dalil yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala turun ke langit terendah, langit dunia pada setiap malam. Ya, langit dunia merupakan langit yang terendah. Karena kita tahu Nabi SAW mengkhabarkan bahwa langit itu ada berapa lapis? 7 lapis. Dan yang terendah langit dunia yang ada dengan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa a'tiya lah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir seraya menyeru, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberinya, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku aku akan mengampuninya. Ini salah satu hadis yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul, ya, turun ke langit dunia. Dan hadis tentang nuzul kata Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala itu diriwayatkan setidaknya oleh 18 orang sahabat, ya. Imam Daruqutni menjelaskan bahwa hadis tentang nuzul setidaknya diriwayatkan oleh 18 orang sahabat. Sementara kita tahu para sahabat itu merupakan level periwayat yang pertama. Ada nggak yang lebih awal dari sahabat menerima kabar dari Nabi SAW? Nggak ada. Ring 1 gitu ya bahasa kitanya, ya. Sahabat itu ring 1. Nggak ada yang lebih dekat dengan Nabi dibandingkan para sahabat. Nah, kalau di level satunya, ring satunya itu sudah 18 orang, bagaimana yang di tingkatan level-level yang di bawahnya? Jumlahnya kira-kira semakin sedikit semakin banyak. Semakin banyak, ya. Kalaulah satu orang hanya menyampaikan hadis ini ke satu orang aja, dari 18 masing-masing menyampaikan ke satu orang lain, ya. Berarti di level keduanya ada berapa orang? 18 juga, ya. Ini terminimalnya. Padahal kemungkinan besarnya satu orang nggak mungkin hanya menceritakan hadis ini kepada satu orang, ya, kepada banyak sekian orang, hingga di level keduanya udah nggak kehitung berapa yang meriwayatkannya. Artinya hadis tentang nuzul termasuk hadis yang mutawatir, ya, termasuk hadis yang mutawatir. Dan hadis yang mutawatir adalah hadis yang paling kuat untuk dijadikan sebagai hujjah atau dalil, apalagi dalam masalah akidah, ya, apalagi dalam masalah akidah. Maka jangan kita terbawa, ya, oleh permainan kata yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengingkari sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala ini, karena para sahabat 18 orang enggak ada satupun yang mengingkarinya. Enggak ada satupun yang mengingkarinya, enggak ada satupun yang mengubah-ubah maknanya. Nabi berkata apa di sini, yang terjemahnya aja kita baca nih. Rabb kita tabaraka wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia. Dari 18 sahabat tadi nggak ada satupun yang mengatakan maksudnya turun, Allah turun adalah keputusannya yang turun. Dari 18 orang tadi nggak ada. Maksudnya Allah turun adalah nikmatnya yang turun. Maksudnya Allah turun adalah rahmatnya yang turun. Nggak ada dari 18 orang sahabat ini yang menafsirkan begitu. Ya, minimal satu deh. Nggak ada ternyata. Ya, hingga apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, pahamilah sebagaimana apa adanya. Karena itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wattafaqa salaful ummah wa a'immatuha wa ahlul ilmi bis sunnati wal hadits ala tasdiqi dzalik wa talaqihi bil qabul. Ahlus sunnah wal jamaah, salaful ummah, para imamnya, imam ahli hadis, semuanya sepakat bahwa kita harus mengimani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan menerimanya dengan sepenuh hati, ya.
Kalau menolak hadis mungkin mereka nggak berani melakukannya. Lantas apa yang dilakukan? Diubah-ubah maknanya, belok kanan, belok kiri, ya. Kalau langsung mengatakan wah hadis ini nggak benar, wah bisa bahaya, bisa keluar dari Islam sampai berkata begitu, ya. Maka yang bisa mereka lakukan, ya, untuk mengingkari makna atau sifat ini adalah dengan mengubah maknanya. Yang kita kenal dengan sebut tahrif, ya, mengubah-ubah makna. Sampai di sini dulu insyaallah, berikutnya kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.